Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Di sini aku akan membahas beberapa soal teknis kebidanan. Jadi, sebelum kita lanjut ke topik pembahasannya, jangan lupa bantu subscribe, like, share, and comment agar supaya akun aku makin berkembang dan pastinya aku makin semangat buat video-video berikutnya. Oke, kita lanjut ke topik pembahasan ya teman-teman. Nyonya N usia 30 tahun, P2A0, datang ke BPM untuk melakukan suntik KB 3 bulanan. Nyonya N sudah memakai KB suntik tersebut sudah 3 tahun. Berikut adalah cara kerja KB 3 bulanan, kecuali A. Mencegah terjadinya ovulasi, B. Mengentalkan lendir serviks, C. Menghambat transportasi gamet ke tuba, D. Menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba falopi, dan E. Menjadikan selaput lendir tipis dan atrofi. Nah, cara kerja KB 3 bulanan itu sendiri, yang pertama mencegah terjadinya ovulasi, kemudian mengentalkan lendir serviks, berarti A dan B itu masuk ke cara kerja KB 3 bulanan ya teman-teman. Kemudian yang ketiga menghambat transportasi gamet ke tuba, dan yang keempat menjadikan selaput lendir tipis dan atrofi. Berarti A, B, C, dan E ini masuk ke cara kerja KB 3 bulanan ya teman-teman. Yang tidak termasuk ke cara kerja KB 3 bulanan yaitu D. Menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba falopi. Berarti jawabannya D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Pada ibu hamil terjadi hipervaskularisasi pada vulva dan vagina sehingga menyebabkan merah dan kebiruan. Tanda ini disebut yang A. Tanda Hegar, B. Tanda Chadwick, C. Tanda Piskacek, D. Tanda Braxton Hicks, E. Tanda Goodell. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama tanda Hegar. Tanda Hegar itu adalah isthmus uteri mengalami hipertrofi, kemudian memanjang dan melunak. Yang kedua tanda Chadwick. Tanda Chadwick adalah perubahan warna karena hipervaskularisasi menjadi merah kebiruan pada vulva, vagina, dan serviks. Kemudian yang ketiga tanda Piskacek, yaitu pembesaran uteri yang tidak simetris pada awal kehamilan. Kemudian Braxton Hicks, yaitu kontraksi yang bersifat non-ritmik tanpa disertai rasa nyeri yang mungkin timbul sejak 6 minggu kehamilan. Tanda Goodell itu serviks uteri yang melunak. Berarti jawabannya yang B teman-teman, tanda Chadwick. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nyonya N usia 34 tahun, G2P1A0. Segera setelah plasenta lahir terjadi perdarahan, kontraksi uterus lembek, serta TFU sulit ditemukan. Hasil dari pemeriksaan tidak ditemukannya robekan jalan lahir dan kandung kemih kosong. Nyonya N kemungkinan mengalami yang A. Atonia uteri, B. Ruptur uteri, C. Inversi uteri, D. Laserasi porsio, dan E. Laserasi perineum. Nah, kita lihat dari soal sudah disebutkan bahwa kontraksi uterusnya lembek serta TFU sulit ditemukan dan terjadi perdarahan. Berarti jawabannya A ya teman-teman, atonia uteri. Atonia uteri terjadi akibat kegagalan otot myometrium untuk berkontraksi sehingga terjadilah perdarahan. Ini biasanya terjadi setelah bayi lahir hingga 4 jam pasca persalinan. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang perempuan usia 25 tahun datang ke puskesmas mengatakan 2 hari yang lalu melakukan hubungan seksual dengan suaminya tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Pasangan tersebut belum menginginkan anak. Bidan memberikan kontrasepsi darurat. Berapa jam batas waktu pemberian kontrasepsi dari waktu ibu berkunjung? Kita lihat optionnya. A. 12 jam, B. 24 jam, C. 52 jam, D. 62 jam, dan E. 72 jam. Nah teman-teman,
Kontrasepsi darurat itu efektif jika penggunaannya dalam kurun waktu 72 jam setelah berhubungan seksual ya. Pemberiannya itu 2 kali selang antara pil pertama dan pil kedua 12 jam. Di dalam soal disebutkan bahwa pasangan tersebut datang ke puskesmas setelah 2 hari melakukan hubungan seksual ya teman-teman. Berarti pasangan tersebut masih punya 24 jam lagi untuk menggunakan kontrasepsi darurat tersebut. Berarti jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang perempuan usia 25 tahun telah melahirkan anak pertamanya 1 menit yang lalu di BPM. Plasenta belum lahir, asuhan apa yang paling tepat dilakukan bidan? Kita lihat optionnya. A. Melakukan eksplorasi, B. Mengecek kelengkapan plasenta, C. Melakukan masase fundus uteri, D. Menyuntikkan oksitosin, dan E. Melakukan manual plasenta. Jadi sesuai dengan langkah-langkah PN, setelah 1 menit bayi lahir maka segeralah dilakukan penyuntikan oksitosin. Dan sesuai dengan kita lihat dari soal tersebut, bayi baru lahir 1 menit yang lalu ya teman-teman. Berarti jawabannya adalah D. Jadi sebelum bidan melakukan penyuntikan oksitosin, pastinya bidan sudah melakukan pengecekan ada tidaknya bayi kedua ya teman-teman. Tetapi karena di optionnya tidak disebutkan, maka pilihan jawabannya adalah penyuntikan oksitosin. Setelah mengecek bayi kedua, bidan menyuntikkan oksitosin 10 unit secara IM. Bidan meregangkan tali pusat dengan tangan kanan dan tangan kiri menekan bagian simfisis sambil melihat apakah tali pusat tetap atau tertarik ke dalam. Pada saat apakah yang dilakukan bidan dalam pengeluaran plasenta tersebut? Kita lihat optionnya. A. Stresemann, B. Kushner, C. Klein, D. Johnson, dan E. Kret. Ini jawabannya B teman-teman, yaitu parasat Kushner. Parasat Kushner adalah parasat yang dilakukan dengan cara tangan kanan bidan meregangkan tali pusat dan tangan kiri bidan menekan bagian atas simfisis. Jadi jika tali pusat bertambah pendek dan tertarik ke dalam, maka tandanya plasenta belum lepas. Tetapi jika tali pusat bertambah panjang dan tidak tertarik ke dalam, maka itu tandanya plasenta sudah lepas. Oke teman-teman, cukup sekian dulu pembahasan soal pada hari ini. Terima kasih yang udah nonton sampai habis video aku, dan terima kasih juga buat yang udah subscribe, dan see you next video. Bye bye.